Shalom saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya mengikuti setiap acara yang dilakukan di media sosial dari Verbum Dei Ministry. Nah, mulai minggu ini kita akan membahas setiap hari Rabu dan Jumat, membahas isu-isu terkait dengan iman Kristen kita. Dalam satu acara dengan durasi yang relatif singkat, yaitu kurang lebih 10 menit saja. Nah, acara ini saya beri nama Building the Christian Mind. Logic, critical, and biblical. Membangun pikiran Kristen yang logis, kritis, dan alkitabiah. Mengapa harus logis, kritis, dan alkitabiah? Jelas alasannya saudara sekalian. Karena ada begitu banyak permasalahan dalam iman Kristen kita saat ini. Itu terjadi karena jemaat, orang Kristen awam, begitu berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, bersifat teologis, doktrin, pengajaran Alkitab, langsung membuang semua cara berpikir yang sehat, logika berpikir yang baik, akal budi yang Allah telah berikan kepadanya dibuang begitu saja, dimatikan. Dan dia menilai segala sesuatu pengajaran itu benar atau salah hanya mengandalkan perasaannya saja. Sehingga pada akhirnya terjebak pada subjektivitas penilaian yang berdasarkan kepada selera pribadinya mungkin. Atau juga kepada pemahamannya tentang kekristenan yang dimiliki sejak kecil sampai sekarang yang tidak diuji lagi apakah itu masih alkitabiah atau tidak. Atau kepada preferensi, favoritisme kepada pendeta si A. Sehingga kalau pendeta A yang ngomong maka semua yang dikatakannya itu pasti benar, tidak perlu diuji lagi. Terjebak pada kultus individu. Nah, padahal saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan kita harus menguji segala sesuatu. Dan kita harus menjaga agar kita jangan diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan Efesus 4 ayat 14. Apakah Paulus waktu mengatakan demikian, jemaatnya harus menguji segala sesuatu? Apakah Paulus pada saat itu sedang menghakimi? Tidak punya kasih? Tukang kritik? Merasa paling benar sendiri? Atau punya roh pemecah belah dalam gereja? Tentu sama sekali tidak, saudara sekalian. Waktu kita dikatakan Paulus menguji segala sesuatu, itu bukan berarti kita menjadi tukang kritik, merasa paling benar sendiri. Tapi kita menguji, kita tidak menerima begitu saja. Karena ada ajaran yang alkitabiah dan ada yang tidak alkitabiah. Nah, untuk dapat menguji segala sesuatu seperti Paulus katakan tadi, untuk menjaga agar kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai rupa angin pengajaran saat ini, maka tidak bisa hanya mengandalkan perasaan saja. Kita harus memakai logika cara berpikir. Yaitu yang pertama tadi, harus logis, logika berpikir yang baik, yang sehat, yang benar harus kita pakai. Waktu kita membaca Alkitab atau mendengar sebuah pengajaran. Apakah hal itu masuk logika? Apakah argumentasinya logis atau tidak? Yang kedua, kritis. Artinya memiliki critical thinking, berpikir yang kritis. Itu bukan berarti kita menjadi tukang kritik, tukang cari-cari kesalahan, tukang pecah belah. Tidak ada kaitan dengan hal itu. Tapi berpikir yang kritis, artinya menilai apakah apa yang dikatakan seseorang itu sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan atau tidak. Dan yang ketiga, alkitabiah. Uji segala sesuatunya, apakah ini ajaran benar atau salah, bukan berdasarkan siapa pendeta yang mengomongkan hal tersebut, yang mengajarkannya, tapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan salah, maka siapapun yang mengajarkannya itu harus kita bilang salah atas dasar Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan iman kita. Jadi jika saudara tidak melakukan hal ini, tidak mau menguji segala sesuatu, dan menerima begitu saja setiap pengajaran yang saudara sedang dengar dari orang-orang yang mengatakan dirinya adalah pengajar Alkitab, maka yang pertama, saudara tidak melakukan apa yang Alkitab perintahkan.
Tadi Paulus sudah katakan harus menguji segala sesuatu. Jadi kalau saudara tidak lakukan, berarti saudara tidak melakukan apa yang Alkitab perintahkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau saudara tidak melakukan hal tersebut, mungkin saudara masih anak-anak secara rohani. Anak-anak tidak bisa membedakan dan tidak peduli soal benar atau salah. Atau penyebab yang ketiga, waktu saudara tidak mau menguji, mungkin sebenarnya saudara takut. Kalau waktu saudara menguji dan saudara menemukan bahwa keyakinan saudara tentang suatu pengajaran yang selama ini saudara pikir benar, itu ternyata salah. Jadi saudara sekalian, mari di dalam acara yang singkat 10 menit ini setiap hari Rabu dan Jumat kita sama-sama belajar membangun cara berpikir Kristiani yang baik, yaitu yang logis, yang kritis, dan yang alkitabiah. Tentu saya setuju, sebuah pertumbuhan kedewasaan rohani itu tidak hanya bisa dari satu elemen saja, perubahan cara berpikir saja, ada faktor yang lain, betul. Tapi tidak akan terjadi satu pertumbuhan kedewasaan rohani yang sehat tanpa lebih dahulu memiliki satu perubahan cara berpikir Kristiani yang baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kita menjadi orang Kristen yang memiliki cara berpikir Kristen yang baik, yang logis, yang kritis, dan yang alkitabiah di dalam kasih. Tuhan memberkati saudara sekalian.